Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nadihana dengan nomor induk mahasiswa 24253687. Saya dari kelas A7 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi STIE Gema Widya Bangsa. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar bisnis. Dan materi yang saya akan bahas kali ini yaitu mengenai tentang definisi bisnis. Pada saat mendengar kata bisnis, ingatan kita sejenak pasti akan membayangkan beberapa aktivitas perusahaan, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Lalu, apa sih yang disebut dengan bisnis itu sendiri? Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Atau bisa diartikan dengan kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual, ataupun menukarkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis juga, orang-orang berusaha menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, setelah mengetahui apa itu bisnis, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis dari bisnis itu sendiri. Yang pertama ada barang, yang kedua ada jasa, dan yang ketiga ada toko, yaitu gabungan antara barang dan jasa. Nah, selanjutnya karakteristik bisnis berdasarkan jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang pertama ada bisnis manufaktur, yaitu bisnis yang menghasilkan produk fisik dari bahan baku, contohnya seperti pabrik mobil, pabrik makanan, pabrik tekstil, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis jasa, yaitu bisnis yang menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan. Contohnya seperti konsultan, terus jasa pengiriman, jasa perbaikan, salon kecantikan, dan lain-lain. Yang ketiga, bisnis perdagangan, yaitu bisnis yang membeli dan menjual produk dari konsumen ke produsen. Contohnya seperti grosir, supermarket, dan lain-lain. Selanjutnya, bisnis informasi, yaitu mengolah dan menjual informasi. Contohnya seperti perusahaan teknologi informasi, terus perusahaan konsultan, dan perusahaan media. Dan yang terakhir, bisnis properti, yaitu berinvestasi dan mengembangkan properti. Contohnya seperti agen properti dan pengembang perumahan. Baik, selanjutnya mari kita bahas contoh-contoh karakteristik bisnis berdasarkan skala bisnis. Bisnis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bisnis kecil, yang kedua ada bisnis menengah, dan yang ketiga ada bisnis besar. Bisnis kecil biasanya dikelola atau dimiliki oleh satu atau beberapa orang dengan skala operasi yang terbatas. Yang ketiga, bisnis besar, yaitu perusahaan multinasional dengan operasi yang sangat luas dan kompleks. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis adalah seperangkat aturan, pedoman, atau prosedur yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk mengatur berbagai aspek operasionalnya. Tujuan utamanya yaitu untuk mencapai kerangka kerja yang jelas. Nah, selanjutnya kesempatan bisnis. Kesempatan bisnis adalah kesempatan dalam berbisnis yang dapat dieksplorasi secara baik dan menguntungkan, yang mana kesempatan bisnis timbul dari adanya kebutuhan masyarakat. Nah, lalu selanjutnya ada unsur ekonomi dalam bisnis. Yang pertama, tanah dan sumber daya manusia atau bisa disebut dengan SDM. Yang kedua, tenaga kerjasama. Yang ketiga, modal. Yang keempat, skill kewirausahaan. Yang kelima, informasi. Dan yang keenam, networking. Nah, dan yang terakhir, hakikat bisnis. Seorang pebisnis harus melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan. Intinya, pembisnis harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan biaya yang ditanggungnya dalam kegiatan produksi dan menyajikan kepada konsumen atau masyarakat. Dari materi yang tadi saya bahas, yaitu
itu mengenai tentang definisi bisnis, kita jadi tahu bahwa bisnis itu adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, dari bisnis tersebut kita akan mendapatkan berbagai manfaat, baik itu manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Baik, terima kasih. Sekian materi yang saya bahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.